Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang beribadah bagi kita semua. Pada hari ini Allah kembali memimpin kita bersama untuk mengikuti ibadah. Dan Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, sikap hati dan pikiran kita dipersiapkan dengan penuh sukacita. Dan kita siap untuk menyembah Allah yang Maha Hadir. Dan kita mengawali ibadah kita dengan saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kehadiran Allah di kehidupan umat percaya adalah suatu penghiburan dan kekuatan. Dikala kehidupan ini berjalan, ternyata memang banyak goncangan, sehingga membuat kita rapuh dan tidak berdaya. Yesus yang sudah terlebih dahulu mengalami pencobaan-pencobaan dan merasakan ketidakberdayaan di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita, telah menang atas maut karena Yesus adalah Allah yang hidup. Maka dari itu, yakinlah dan percayalah dalam iman kepada Kristus, kita juga dapat menang atas setiap pencobaan karena Yesus beserta kita. Dia sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bait yang kedua. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa pada Tuhan.
Jemaat sekalian, mari kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan kita mengaku dosa kita. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami umat-Mu sepanjang minggu ini mungkin telah banyak mengecewakan Engkau. Kiranya Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami untuk lebih lagi masuk ke dalam ibadah ini Tuhan. Supaya sungguh kami boleh layak dan menikmati Engkau, menikmati firman Tuhan, dan terus menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Biarlah sungguh itu menjadi ingat-ingatan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita juga berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang telah kita nikmati sampai hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau Engkau terus memelihara kami. Di dalam masa-masa yang sulit ini banyak hal terjadi Tuhan, tapi Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan banyak kami melihat pertolongan-Mu sampai hari ini. Dan terlebih kami juga melihat bahwa Engkau terus membimbing kami, sehingga iman kami bukannya luntur, melainkan semakin kuat dan semakin berandal kepadamu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, kita juga mau berdoa untuk jemaat yang mungkin hari ini sedang sakit, yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, bahkan juga untuk kesulitan-kesulitan lainnya yang sedang menghadapi pergumulan. Kita berdoa untuk ini semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini berada dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan mereka kesembuhan, kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Berikan mereka semangat untuk bertahan di dalam masa-masa kesakitannya mungkin Tuhan. Engkau pakai obat-obatan, dokter, dan juga setiap hal apapun, bahkan keluarga yang merawatnya untuk menjadi caramu untuk memulihkan mereka. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, mengalami kesusahan ekonomi, dan banyak hal lainnya Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau memberikan jalan keluar, dan semuanya Tuhan, ketika itu semua terjadi, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kita juga mau berdoa untuk anak-anak yang hari ini sekolah dalam kondisi yang baru ini, mereka harus sekolah secara online. Mungkin banyak sekali kesulitan yang dihadapi, entah itu kuota, tidak punya gadget, dan juga banyak hal lainnya. Kita berdoa untuk guru-gurunya juga supaya boleh mengajar dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hari ini Tuhan. Kami, anak-anak kami, saudara kami, adik-adik kami, kakak kami yang mungkin sedang sekolah Tuhan bersama guru-gurunya, biarlah Engkau berkati mereka dengan hikmat daripada-Mu, supaya dalam kondisi serba online ini mereka bisa belajar dengan maksimal, bisa diajar dengan maksimal, sehingga mereka terus bertumbuh secara pengetahuan, dan mereka menjadi anak-anak yang pandai di hadapan-Mu, yang memuliakan nama-Mu melalui prestasi mereka. Kita juga mau berdoa untuk ibadah konvensional yang belum tahu kapan akan diselenggarakan. Biarlah Tuhan yang tentukan tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, dan Kau pulihkan negara kami Tuhan, supaya sungguh kami boleh lagi beribadah dengan baik, dengan bertatap muka, tidak online lagi seperti ini. Berkati juga Tuhan pemerintah yang saat ini sedang berjibaku, yang sedang bersusah lelah memikirkan bagaimana menjaga supaya keadaan terus normal dan aman untuk kami beraktivitas Tuhan. Kami menyertai Presiden dan segala gugus tugas Satgas COVID-19, bahkan setiap menteri-menteri Tuhan, supaya sungguh berikan hikmat yang daripada-Mu saja, sehingga mereka boleh menangani masalah-masalah di negara ini dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa syafaat ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan gereja di segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai kepada keluarga, saudara atau teman yang ada di sekitar kita. Salam damai. Dan jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Di dalam janji-janji Tuhan, Ia setia. Dan kesetiaan Tuhan terbukti selalu ada di dalam kehidupan umat-Nya. Dan pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Di dalam janji-janji Tuhan, Ia setia. Dan kesetiaan Tuhan terbukti selalu ada di dalam kehidupan umat-Nya. Dan pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Jika masih ada keraguan, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati dan juru selamat dunia. Dia mengasihi saudara dan juga saya. Kasih Allah begitu sempurna, kuasanya mengubah kehidupan. Mari katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau berserah, aku mau percaya, karena kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan penolongku, Kau selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat sekalian kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sejak lahir kita diperhadapkan dengan yang namanya ujian dan demi ujian. Sejak seorang bayi lahir, bayi itu dites secara fisik, secara kesehatan untuk dinyatakan apakah dia sehat, apakah dia fisiknya utuh, atau ada kekurangan ini dan itu. Lalu setelah bayi itu besar, ingin masuk sekolah pun mengalami namanya tes lagi atau ujian lagi. Entah itu dari umurnya atau juga kemampuannya, baik secara tertulis ataupun mungkin verbal. Baru dia boleh masuk ke sekolah tertentu atau masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Setelah lulus sekolah, ketika ingin bekerja, ternyata manusia pun menghadapi yang namanya ujian lagi, yaitu mungkin wawancara kerja atau tes kerja secara tertulis. Ketika kerja sudah cukup mapan dan akan menikah, perlu juga yang namanya ujian. Di Jakarta sendiri ketika ingin menikah perlu adanya cek kesehatan dan mendapatkan sertifikat layak kawin dari Dinas Kesehatan Jakarta, bukan? Dan kita sebagai orang percaya pun perlu mengikuti yang namanya katekisasi pranikah. Jadi selama manusia hidup selalu ada yang namanya ujian demi ujian. Bahkan ketika manusia pun meninggal, perlu ada seorang dokter dari rumah sakit tertentu untuk memeriksa, mencek, dan hasilnya adalah surat keterangan bahwa orang itu sudah benar-benar meninggal. Jadi dari lahir sampai mati, manusia mengalami ujian demi ujian. Ujian-ujian ini untuk menentukan keberadaan, posisi, serta kemampuan si manusia itu sendiri dan keadaan daripada manusia itu sendiri. Tidak berbeda dengan manusia, dari perikop yang kita baca tadi, Tuhan Yesus pun mengalami pencobaan dari iblis sekaligus ujian dari Allah. Saudaraku, mari kita bahas lebih lanjut bagian ini. Kalau kita melihat daripada bagian ini, perikop yang kita baca diawali dengan kata maka. Artinya perikop ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat 17, yang menyatakan lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita perlu mengetahui bahwa Injil Matius ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan dinantikan itu. Sehingga ketika kita membaca Injil Matius ini perlu kita memiliki suatu kerangka berpikir bahwa ini ditujukan oleh untuk orang Yahudi. Sehingga banyak sekali budaya, cara pikir yang terdapat di dalam Injil Matius ini tentang orang Yahudi itu sendiri. Lanjut, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagian ini. Di ayat yang pertama kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus dibawa dengan sengaja oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan di sana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ayat 1 dan ayat 2 ini mengingatkan kepada kita tentang suatu kisah di mana bangsa Israel yang harus 40 tahun berputar-putar di padang gurun karena mereka tidak taat kepada Allah. Ayat 1 dan 2 juga mengingatkan kepada kita tentang Musa yang ketika naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah, dia juga berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi bagi orang Yahudi dan bagi kita sendiri, ketika membaca ayat 1 dan 2, kita langsung diingatkan, dibawa kepada peristiwa
orang Israel yang tidak taat kepada Allah dan harus berada di padang gurun. Dan peristiwa di mana Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, bagian ini benar-benar membuat kita kembali digiring kepada kitab ulangan yang ditulis oleh Musa pada ayat 8 dan pasal 8 ayat yang kedua. Setelah itu, setelah Tuhan Yesus lapar, di mana dia masih berpuasa mungkin waktu itu, iblis datang kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi sedang lapar itu, iblis berpikir mungkin ini adalah waktu yang sangat tepat bagi saya untuk mencobai Tuhan Yesus. Dengan begitu cerdik dan liciknya, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yang bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam slide, bukan? Dan Tuhan Yesus berkata, "Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudaraku, perkataan iblis ini saya ingin memberitahu kepada kita sekalian. Iblis di sini dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah Satan, dan di mana sebenarnya memiliki arti sang pendakwa. Jadi iblis ini datang dengan perannya sebagai pendakwa itu sesuai dengan arti kata Satan itu sendiri. Dia mendakwa Tuhan Yesus dan mencecar Tuhan Yesus dengan kata-kata "jika engkau anak Allah". Sebenarnya kata "jika" di sini lebih tepat diterjemahkan dengan kata "karena". Jadi iblis berkata, karena engkau anak Allah. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sejati. Sehingga dia perlu menekankan itu. Dia membuat suatu jebakan yang sangat licik, di mana Tuhan Yesus dituntut untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan menunjukkan kuasanya merubah batu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus berkata, dan ini sangat-sangat indah sekali, mengingatkan kita kepada Ulangan 8 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus mengutip perkataan dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. "Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Artinya, firman Allah, perintah Allah lebih penting daripada kebutuhan Tuhan Yesus. Dia sebagai anak Allah harus taat kepada Allah. Kalau tidak Allah berperintahkan, dia tidak akan melakukan apapun. Ini yang menjadi inti dari perkataan Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagian pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus yang kedua ini. Tuhan Yesus diajak ke kota suci, artinya kota Allah, kemungkinan Yerusalem, sudah pasti Yerusalem. Dibawa ke bait Allah di atas bubungannya, dan ditanya lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. "Karena engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Saudara, ini adalah pencobaan yang naik level lagi daripada pencobaan yang pertama tadi. Tuhan Yesus ditantang di kota suci, di bait Allah, dan dia harus membuktikan dia anak Allah, menjatuhkan dirinya. Dan iblis dengan pandainya mengikuti pola Tuhan Yesus. "Oh, kamu tadi mengutip ayat kan? Aku pun akan mengutip ayat." Iblis mengutip ayat dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Dia mengatakan, "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jemaat sekalian, kalau masalah hafal ayat, iblis jago. Dia tahu semua firman Tuhan, saya rasa. Tetapi mengenai konteksnya dan maksudnya, dia bisa putar balik, dan dia bisa membuat itu menjadi serangan untuk Tuhan Yesus. Konteksnya sebenarnya di Mazmur 91 ini lebih menekankan kepada setiap orang yang percaya kepada Allah pasti akan Allah lindungi. Itu sebenarnya. Tetapi di sini iblis mengatakan mengenai engkau secara spesifik, menuju kepada Tuhan Yesus, untuk memaksa Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal yang membuat dia tidak taat kepada Allah, yaitu menjatuhkan dirinya ke bawah dari bubungan bait Allah itu. Namun Tuhan Yesus dengan apik mengutip Ulangan 6 ayat 16, dia berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jemaat sekalian, kutipan ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7,
Di mana bangsa Israel mencobai Allah dengan berkata, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Karena mereka tidak mendapatkan air yang layak untuk diminum. Sehingga Musa harus diperintahkan Allah untuk mengadakan suatu mukjizat dari Allah, memukul gunung batu untuk mengeluarkan air. Seperti yang ada di dalam PowerPoint atau ada di slide ini. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada setiap pembacanya bahwa sebagai anak Allah kita tidak boleh sembarangan untuk mencobai Allah. Bukan berarti contoh hari ini dalam kehidupan kita. Karena Allah mengasihi kita dan karena Dia benar-benar menyelamatkan kita, kita dengan mudah minum racun saja dan berkata, Tuhan, aku sudah minum racun, selamatkanlah aku. Atau kita mau aja tiba-tiba datang di dalam perlintasan kereta api dan menantang kereta api supaya kita tahu kalau Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan juru selamatku, pasti aku akan lebih kuat daripada kereta itu. Saudara, ini adalah namanya mencobai Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa perintah Allah lebih penting dan kita sebagai anak Allah tidak boleh sembarangan mencobai Allah. Iblis pun terdiam, Bapak Ibu Saudara. Dia terdiam dan dia membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di sana dia menunjukkan kerajaan beserta kemegahan yang ada di dunia ini dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis memerintahkan Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Ini mengingatkan lagi kepada kita tentang orang Israel yang menyembah berhala, tentang ilah-ilah lain yang tidak patut disembah oleh seorang anak Tuhan, oleh umat Allah, dan hanya Allah yang harus kita sembah. Maka dari itu di sini kita melihat Tuhan Yesus adalah benar anak Allah dengan Dia mengusir iblis dan berkata, enyahlah iblis. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata perintah. Dari percobaan 1 dan 2, iblis menantang Tuhan Yesus untuk membuktikan kuasanya. Dan di sini kita melihat di pencobaan ketiga jawaban Tuhan Yesus. Dia berkuasa dan menang atas iblis. Dengan kuasanya Dia memerintahkan iblis untuk pergi. Iblis pun patuh. Lagi-lagi Tuhan Yesus menekankan hal yang paling penting. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13 yang mengingatkan kita semua kepada Shema Israel. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini menyimpulkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang mampu dan berkuasa. Kalau kita baca seluruh Injil, kita bisa mengetahui Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur, menghardik badai supaya tenang, membangkitkan orang dari kematian, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Bahkan kita bisa melihat ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa engkau dan saya, jemaat sekalian. Hari ini kita boleh diingatkan lagi tentang betapa pentingnya mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Betapa pentingnya kita taat kepada Allah dan betapa Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah bahkan sampai mati. Perikop yang kita baca ini adalah perikop setelah Tuhan Yesus dibaptis, dinyatakan sebagai anak Allah, dan sebelum Dia melayani. Tuhan Yesus tidak mau sembarangan untuk menunjukkan kuasanya. Dia hanya taat kepada Allah. Dia mengosongkan dirinya, menderita di atas kayu salib. Bahkan hidupnya pun kalau kita lihat, dia tidak mengalami kemegahan. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah datang, menderita, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau hari ini kita bisa seringkali mendapatkan kesempatan, pencobaan-pencobaan yang berat, yang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita bisa saja jatuh lalu membenarkan diri kita. Bagi yang sekolah mungkin, kalau saya tidak plagiat, kalau saya tidak nyontek, nilai saya jelek dan saya akan dimarahi, saya tidak akan mendapatkan beasiswa lagi dan sebagainya.
Lalu mungkin ketika kita bekerja, kita melakukan kecurangan-kecurangan tertentu. Ketika kita berbisnis, kita berkong-kali-kong, bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan dan menang tender. Dan kita berkata untuk membenarkan diri kita, kalau tidak kita lakukan itu, kita tidak mungkin menang dan bisa bertahan. Semua orang juga melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, pembenaran yang seperti itu mungkin sangat kuat dan masuk akal dalam pikiran kita. Dalam pikiran orang banyak mungkin. Tetapi itu semua sangat bertentangan dengan perintah Allah dan menunjukkan bahwa kita tidak taat kepada Allah. Artinya kita bukan anak-anak Allah. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jika engkau mengasihiku, engkau pasti menuruti perintahku." Hari ini kita belajar tentang satu hal yang pasti. Yesus menang atas pencobaan iblis karena Yesus taat kepada Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah harusnya juga hanya taat kepada Allah di dalam segala situasi dan kondisi apapun yang menyerang hidup kita, menyerang keamanan kita, menyerang kesenangan kita, kedamaian kita. Karena Allah lebih penting daripada apapun. Karena taat kepada firman-Nya adalah hidup bagi kita dan Dia adalah pemberi hidup dan yang memiliki hidup kita. Saudaraku, taat kepada Allah adalah kunci untuk menang atas pencobaan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus taat kepadamu dalam berbagai macam kondisi di kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak taat kepadamu, karena Engkau Allah yang telah menebus dosa kami, yang telah mengasihi kami, yang telah memelihara kepada kehidupan kami sampai hari ini. Hanya kepadamu lah kami harus taat. Engkau berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap detiknya, setiap waktu kami terus taat dan menang atas pencobaan yang silih berganti dalam kehidupan kami, yang selalu menghadang kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan terlebih dahulu, baru doksologi dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Setiap kali ibadah kami bukan datang dengan tangan kosong, tapi kami memberikan persembahan berkat yang berasal dari Tuhan asalnya. Dan khususnya hari ini kami memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Memberkati persembahan-persembahan yang sudah dan akan diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi bermanfaat untuk biaya operasional pelayanan di gereja kehidupan rohani di Jalan Gedong khususnya. Dan Engkau memberkati jemaat yang memberi dengan sukacita, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, dan teguhkan iman percaya terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar kami bukan hanya sekadar memberikan uang kepada Tuhan, tapi seantero kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan untuk memberikan persembahan demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Saudara-saudara pemirsa dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Dan kami ikut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada saudara yang berulang tahun dalam satu minggu ke depan. Tanggal 23 Agustus Ira Agustina Halim, 23 Agustus Mamileng, 23 Agustus juga Wong Yuli, 24 Agustus Lin Kin Fung, 24 Agustus Guru Injil Marta Liu, 24 Agustus Budi Haryono, 27 Agustus Agustina Lau, 27 Agustus Paulus Yudianto, 28 Agustus David Sulistio atau Yudi, 28 Agustus Liman Halim, dan 29 Agustus Gun Gut Hua. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, persembahan hari ini ada dua jenis, satu persembahan tukas dan satu untuk persembahan buat diakonia gereja kita. Dan juga saudara bisa memberikan persembahan-persembahan tersebut ke rekening gereja yang sudah tertera di layar televisi atau di layar gadget saudara masing-masing. Juga saudaraku sekalian, diumumkan bahwa penyelesaian akhir pemasangan lift gereja sedang berlangsung sekarang. Demikian juga renovasi pastori hamba Tuhan dan IMB untuk pembangunan renovasi gedung gereja kita tampak depan. Mohon saudara dukung dalam doa dan dukung dalam dana untuk pembangunan ini, dan persembahan saudara silakan diserahkan atau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar televisi atau di dalam gadget saudara masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Saudaraku sekalian, nanti akan diumumkan kapan gereja akan mengadakan ibadah komunal, dan saudara tolong dukung dalam doa pada hari Minggu depan. Pada hari Rabu tetap ada persekutuan doa online, dan Jumat ada mesbah keluarga, jemaat secara setia mengikutinya. Harap jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan dan pakai masker kalau keluar, supaya kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19. Demikian warta Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.